Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ruslan dengan NIM G2A124005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya di tiga wilayah, yaitu wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau kecil dari aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Untuk wilayah pedesaan, saya ambil sampel di Kelurahan Ranometo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Karamis Selatan. Tanaman yang diamati di pedesaan adalah tanaman padi. Masyarakat pedesaan memilih menanam padi karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Sehingga dengan menanam padi akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padi dapat hidup baik di daerah yang berhawa panas dan lembab, serta tanaman padi juga dapat tumbuh di daerah dengan iklim tropis maupun subtropis. Yang pertama dari aspek sosial budaya, praktik bercocok tanam sudah menggunakan teknologi pertanian menggunakan alat yaitu traktor. Manfaat dengan adanya teknologi pertanian seperti traktor yaitu untuk membantu petani meningkatkan hasil panen dan kualitas produk, dapat membantu petani mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida. Kemudian untuk membantu petani mengelola lahan pertanian dengan memonitor kondisi tanaman secara lebih efektif. Kemudian untuk membantu petani menghasilkan produk yang lebih beragam dan melimpah. Dan kemudian untuk membantu petani meringankan kerja di sawah. Oh, dari aspek ekonomi, adanya teknologi pertanian, khususnya sarana pendukung bagi petani sawah, seperti traktor, secara ekonomis dapat membantu petani sawah dalam meningkatkan hasil panennya. Hal ini dikarenakan ada beberapa keuntungan bagi petani dengan menggunakan teknologi pertanian seperti keuntungan dalam mengolah sawah yang dapat dilakukan dengan cepat sehingga luas sawah yang diolah akan mampu mencapai pada tingkat yang seluas-luasnya. Kemudian dari aspek lingkungan, adanya teknologi dalam produksi tanaman, pedesaan di persawaan dalam berkontribusi pada perlindungan lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan pestisida dan kimia, kemudian melestarikan sumber daya alam, dan yang terakhir meningkatkan kesehatan ekosistem. Untuk wilayah pesisir, di sini saya ambil sampel di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Tanaman yang diamati adalah tanaman ubi kayu atau singkong. Ubi kayu atau singkong merupakan pangan lokal yang penting karena memiliki banyak manfaat antara lain sebagai sumber karbohidrat yang tinggi. Di daerah pesisir memiliki tanah salin ya, dan kandungan garam yang tinggi. Maka dari itu tanahnya harus diolah terlebih dahulu agar subur dan memilih varietas yang unggul. Dari aspek sosial budaya, praktik bercocok tanam masih menggunakan cara tradisional dengan tetap menggunakan tenaga manusia dalam setiap proses pengolahan perkebunan. Kemudian dari aspek ekonomi, sumber pendapatan utama yaitu sebagai petani dengan penghasilan per bulan tidak menentu karena tergantung harga pasar yang masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk yang pulau-pulau kecil, sini saya ambil sampel di Kecamatan Ratope, Kabupaten Menang. Tanaman yang diamati adalah tanaman jambu mente. Jambu mente yang dia menghasilkan kaca mente adalah bagian dari produk pangan Munang dengan keunggulan komparatif yang tinggi. Tanaman jambu mente dapat dikembangkan di Munang yang beriklim cukup kering dan lahan marginal dengan tingkat kesuburan yang rendah. Dari aspek sosial budaya, untuk praktik bercocok tanam masih menggunakan cara tradisional. Dari aspek ekonomi, penghasilan per bulan dari hasil perkebunan. Kemudian untuk aspek lingkungan, tanaman tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia, tetapi hanya dengan menggunakan perawatan perkebunan dengan cara bersihkan gulma pada saat musim berbunga sampai dengan musim panen.
Mungkin itulah hasil dari wawancara saya di lapangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.